Kalau memang Islam agama yang paling benar, kenapa orang Kristen berdoa dikabulkan, orang Hindu berdoa dikabulkan, orang Buddha berdoa dikabulkan? Jadi yang mana nih yang benar gitu loh? Oke. Yang namanya Tuhan itu, alam semesta ini kecil baginya. Ibaratkan alam semesta ini, bumi ini hanya sebutir pasir baginya di antara sekian banyak pasir yang ada di atas muka bumi. Jadi dia tidak akan mungkin kemudian turun ke alam yang kecil karena dia maha besar. Ketika dia menciptakan makhluknya, di situ tidak terlepas daripada ini kuciptakan Kristen, ini kuciptakan Islam, ini kuciptakan Hindu. Tapi seketika seluruh makhluknya itu adalah miliknya. Nah, alam semesta ini, dunia ini diciptakan oleh Allah dengan seabrek aturan mainnya, diciptakanlah manusia. Maka Allah itu maha pemalu. Tuhan itu maha pemalu. Ketika Tuhan mengatakan, aku yang berkuasa, aku yang maha berkehendak, aku yang mengatur, aku yang mencukupkan, aku yang memberi rezeki, aku yang memberikan kehidupan, aku yang memberikan kesehatan, aku Allahus Samad, tempat tergantungnya seluruh makhluk. Terlepas dia Kristen, Hindu, terlepas dia menyembah aku atau ingkar kepada aku, sebagai Tuhan adalah menyediakan apa yang mereka butuhkan. Itu baru namanya Tuhan. Kalau yang mengatakan dirinya, oh ini tidak sembah saya, ini nggak dikasih rezeki, oh ini yang sembah saya, dikasih kaya, dikasih kesehatan, itu bukan Tuhan, itu iblis. Yang namanya Tuhan itu maha pengasih. Mau dia disembah atau tidak disembah, oksigennya untuk seluruh makhluknya, itu baru kasih. Mau dia disembah ataupun tidak disembah, kesehatan diberikan kepada semua makhluknya. Mau dia disembah ataupun tidak disembah, Tuhan memberikan usia, umur, kesempatan kepada seluruh makhluknya. Tuhan tidak pilih kasih, tetapi ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh makhluknya. Wahai umatku, wahai makhlukku, betapapun dosa yang engkau lakukan, ketika engkau bertobat kembali kepadaku, maka aku akan mengampuni segala dosa-dosamu. Tuhan memberikan kita umur, pikiran, akal sehat untuk kembali kepada Dia. Jadi kalau Anda berpatokan bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhannya Kristen, karena setiap orang Kristen berdoa, dia selalu dikaruniai berkat, dia selalu diberikan rezeki, diberikan kesehatan. Lalu bagaimana dengan Hindu? Bagaimana dengan ateis? Berarti Tuhan-Tuhan mereka juga benar dong? Berarti Tuhan itu banyak dong? Masing-masing agama punya Tuhan? Tidak. Tuhan itu maha kasih di dalam Islam. Mau dia disembah oleh si fulan, tidak disembah oleh si fulan, tetap dikasih. Wahai hambaku, kapanlah engkau bisa kembali kepadaku? Kenapalah engkau semakin jauh kepadaku? Kenapa engkau menyembah selain daripadaku? Tapi meskipun demikian, apa yang kamu minta akan kukasih. Cuman kelak di yaumil hisab, Maaf, ada dalilnya gak di percakapan abang yang itu tadi? iya, Al-Quran mengatakan kebenaran itu sudah datang. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhan, dari Allah. Siapa yang mau kafir silakan kafir, siapa yang mau beriman silakan beriman. Itu ada bang dalam Al-Quran. Ya, jelas itu. Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nara ahasabihim suradiquha. Jadi gini, katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada manusia, kebenaran itu telah datang dari Allah, dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, silakan dia beriman. Dan barang siapa hendak kafir, kufur kepadaku, maka biarkan mereka kufur kepadaku. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu adalah neraka. Kami sudah menyiapkan itu, yaitu neraka bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu? Yang sudah tahu bahwa alam semesta ini diciptakan oleh esensi yang maha suci, yang maha tinggi, tidak mungkin maha hina, mau maha rendah, tapi dia maha suci. Zalim sudah tahu Tuhan itu pencipta dan bumi adalah esensi yang tak nampak, karena dia bukan makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Sudah tahu Tuhan itu bukan manusia, sudah tahu Yesus itu manusia, sudah tahu Yesus itu utusan, masih tetap disembah, maka itulah yang disebut zalim. Nah, Allah mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu sudah kuberikan kepada seluruh umat manusia. Maka siapa yang ingin beriman kepada kebenaran itu silakan beriman. Barang siapa yang ingin kufur, silakan kufur. Tidak ada paksaan. Nah inilah yang saya katakan, kalau Tuhan itu, oh siapa yang menyembah aku, inilah ku kasih banyak harta, inilah ku kasih. Yang tidak menyembah aku, ku buat dia miskin. Lah orang tahu dong berarti, wih kita masuk Islam.
dong. Kenapa? Di Islam apapun diminta pasti dikasih. Di Islam apapun penyakitnya pasti sembuh. Di Islam tidak ada orang yang pendek umur. Di Islam tidak ada orang yang sial. Berarti Tuhan yang benar. Ayo masuk semua ke Islam. Lalu apa fungsinya kemudian ujian itu diberikan oleh Allah? Jadi Allah itu tidak memandang itu. Mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia ateis, semua dikasih. Silakan Anda berjalan di atas muka bumiku, silakan Anda berjalan di atas tanahku. Tetapi ingat, suatu hari nanti engkau akan kembali kepada aku mempertanggungjawabkan apa yang pernah kamu lakukan di atas muka bumi. Dan apakah kebenaran itu belum sampai kepadamu? Apakah Bang Sumo belum pernah menyampaikan kepadamu bahwa yang disembah oleh para nabi adalah esensi yang maha suci lagi maha tinggi? Lantas kenapa kamu justru menyembah manusia yang kuutus sebagai juru selamat? Bukankah dia mengatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku? Berarti aku tujuannya. Dia hanya penyampai firman. Dia hanya jalan menuju kepada aku. Kenapa kau menyembah jalan?